Halo semua, welcome to Mahasiswa Project bersama saya Sekar Jasmine Sepiana. Di sini kita akan membahas literasi untuk pendidikan masa depan. Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini dunia dan Indonesia di dalamnya sedang melaju pada pergerakan perubahan yang cepat dan tak terduga. Tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah dilalui. Karena pada realitanya, Indonesia bermigrasi secara tiba-tiba dari kondisi yang pra-literer melompat menuju pasca-literer. Apalagi tradisi kita awalnya dari tradisi lisan atau kelisanan. Bukan berarti kelisanan lebih buruk dari literer ya. Bahkan tak bisa disangkal bila kelisanan telah memberikan sumbangan dalam melakukan transformasi nilai dan karakter. Tapi kelisanan punya keterbatasan, yaitu tak mampu mendokumentasikan dan terhalang keterbatasan ruang untuk merawat segala transformasi nilai atau ingatan dari transformasi nilai itu. Akibatnya, transformasi itu terputus, sedangkan di sisi lain, transformasi lainnya harus terus berjalan. Tugas tradisi literasilah yang mendokumentasikan sekaligus melanjutkan proses transformasi yang sudah dilakukan tradisi lisan. Celakanya, saat kita belum selesai dalam kelisanan, pun belum memasuki tradisi tulisan dengan serius. Baru sebatas bebas buta aksara, datanglah taufan kelisanan kedua dengan diawali kehadiran televisi dan dilanjutkan gempuran internet, YouTube, dan sebagainya. Melalui televisi, internet, YouTube, dan media sejenisnya, datanglah sinetron dengan wajah-wajah rupawan, film-film romantis dengan hantu-hantu klinik dan mistik yang ajaib dan konyol, kuis-kuis yang tak memberikan ruang bagi kecerdasan, gosip-gosip, dan yang sering muncul yaitu berita-berita hoaks yang menjadi mantra dan diamini khalayak. Lalu, di manakah ada kamar baca dan buku-buku yang tersisa untuk kita? Lantas, adakah sisa waktu untuk membaca buku di antara kesibukan kita? Adakah waktu yang memberi kesempatan pada otak dan jari untuk menulis? Buku tiba-tiba telah menjadi sejenis makhluk langka yang lebih asing dibanding kadal dan biawak. Celakanya, tak banyak usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal untuk itu. Tak ada perpustakaan di rumah. Di kota-kota, perpustakaan seperti kuburan, gelap yang menakutkan. Di sekolah-sekolah, perpustakaan hanya menjadi tempat kencan dan pacaran. Para pengelola perpustakaan hidupnya asing dengan buku. Gedung-gedung sekolah megah dan gagah, tapi perpustakaannya kecil dan koleksi bukunya hanya sekedar. Siswa-siswa malas membaca buku, hanya pintar mencari data sepotong-sepotong dari Mbah Google lalu ramai-ramai mencopy paste tanpa menelaah dan mengkritisi data. Dunia literasi sangat berkaitan dengan membaca, menulis, ataupun berbicara. Kemampuan dasar literasi adalah membaca dan menulis. Dan untuk mendapatkan kemampuan tersebut adalah dengan melalui pendidikan sebagai gerbang utamanya. Kita memasuki era industri 4.0, di mana motor penggerakan utamanya adalah informasi. Fenomena teknologi 5G, Big Data, iCloud, dan lain-lain benar-benar mengubah kehidupan kita. Semua menjadi sangat cepat dan praktis. Namun, di balik pesonanya, industri 4.0 juga membawa ancaman. Perkembangan teknologi akan mengusir banyak pekerjaan konvensional, seperti petugas data entry, teller bank, buruh pabrik, dan pekerjaan yang sifatnya mengulang-ulang. McKinsey memprediksi 23 juta pekerjaan akan hilang di tahun 2030. Pekerjaan itu akan digantikan dengan 46 juta pekerjaan baru. Asalkan anak-anak kita mampu beradaptasi dengan teknologi baru.
Bagaimana cara kita mempersiapkan bangsa untuk memasuki era ini? Agus Mawar menjawabnya dengan tegas. Literasi adalah keterampilan mencari, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Orang-orang yang terampil di bidang ini disebut orang literat. Dan pondasi keterampilan literasi ini adalah keterampilan membaca. Di zaman teknologi seperti sekarang ini, keberadaan literasi membuat seseorang mudah berkomunikasi dalam masyarakat. Jika memiliki pengetahuan dan kemampuan literasi yang baik, akan menjadi kunci masa depan manusia yang berperadaban tinggi dengan ilmu pengetahuan. Terlebih di abad ke-21 ini, keterampilan membaca bukan hanya kemampuan membaca biasa, tetapi harus dipenuhi dengan tuntutan memahami informasi secara kritis dan analitis. Indonesia hampir berada di peringkat paling bawah yang secara keseluruhan menggambarkan tingkat rata-rata kemampuan akademik anak-anak Indonesia. Data tersebut dapat dijadikan acuan untuk perbaikan sistem pendidikan di Indonesia yang menjadi tolak ukur kemajuan bangsa. Membaca sebagai ilmu dasar yang diajarkan ketika anak-anak memulai masa pendidikannya menjadi poin penting dalam upaya pemerataan di seluruh daerah, agar tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang buta aksara, selain juga memperbaiki sistem yang dirasa tepat untuk mengembalikan minat anak-anak Indonesia dalam hal literasi. Lalu, bagaimana cara mengembangkan literasi yang semakin lama semakin ditinggalkan masyarakat? Tentunya tidak mudah untuk mengembalikan minat masyarakat pada literasi. Butuh ide yang menarik dan kreatif agar masyarakat bisa tertarik dengan literasi. Masih ada orang-orang atau komunitas yang mau membuat perpustakaan keliling agar masyarakat, khususnya anak-anak, dapat tertarik lagi dengan literasi. Selain itu, sekolah yang utamanya sebagai gerbang pencerdas anak-anak bangsa memegang peran utama membentuk budaya literasi ini. Sekolah dapat mengupayakan lingkungan akademik yang literat. Dengan memasukkan unsur literasi dalam sistem pembelajaran, bisa memulai kebiasaan literasi di lingkungan akademik sekolah. Ketika siswa mulai membaca buku, sebaiknya harus ada pengaplikasiannya. Misalnya, dengan membuat ringkasan atau mengevaluasi teks yang sudah dibaca. Atau lingkungan akademik bisa menerapkan sistem yang akurat dan nyata aplikasinya terkait dengan budaya literasi. Karena sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang bisa membuat aturan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh warga di lingkungan sekolah tersebut, sehingga pengaplikasiannya akan lebih mudah dilakukan asalkan ada sistem yang tepat dan akurat untuk bisa diterapkan. Terlepas dari itu semua, nyatanya tanpa literasi maka Indonesia akan buta aksara. Jika tidak dibiasakan dari sekarang, maka bukan tidak mungkin ke depannya akan semakin banyak generasi penerus yang acuh tak acuh terhadap dunia literasi. Padahal, jika literasi terus dikembangkan dan diaplikasikan penerapannya, maka anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dengan keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang baik. Juga akan tumbuh karakter baik yang timbul dari kecerdasan metakognitif siswa, sehingga membiasakan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan berilmu pengetahuan. Dunia literasi adalah jagat pemikiran. Sebuah teks tak berhenti menjadi teks. Teks tak akan pernah final. Setiap teks akan melahirkan rangsangan pemikiran. Sebuah teks hanyalah sebuah halte yang akan berlanjut menuju halte-halte lain, berlanjut ke teks-teks lain. Ketika kita menjauh dari dunia literasi, maka kita akan menjauhi dunia pemikiran. Semakin jauh kita dari dunia pemikiran, maka kita akan menjadi bangsa yang semakin anonim, bangsa yang dikenal, bangsa yang tak diperhitungkan, bangsa yang hampa dengan gagasan-gagasan. Melalui bukunya berjudul Dream World and Cetra Torpo 2003,
Susan Buck-Morss menegaskan peran aksara sangat penting dalam membentuk peradaban. Melalui literasi bisa dikukuhkan identitas peradaban sebuah bangsa. Semakin sebuah bangsa jauh dari literasi, semakin kabur identitasnya sebagai bangsa.